Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini saya bersama mobil yang harusnya nggak perlu dikasih tahu lagi, karena ini adalah Haval. Yes, GWM Haval H6 Hybrid. Nah, saat ini mobilnya masih diproduksi di Thailand, tapi dalam waktu dekat katanya bakal diproduksi di dalam negeri, sehingga harganya tentu akan lebih terjangkau. Jadi, yang menarik dari mobil ini adalah fiturnya seabrek. Kemudian kalau dibandingkan kompetitornya seperti CR-V, dia harganya jauh lebih murah. Lantas buat Anda yang tertarik dengan mobil ini, mendingan saksikan dulu videonya sampai selesai. Nah, kebetulan GWM ataupun Great Wall Motor di Indonesia udah datengin dua model sekaligus. Yang pertama tank yang arogan banget, sementara ini adalah Haval yang lebih kalem tapi agresif banget. Lihat deh tampilan depannya. Eropa-eropaan gitu ya. Dia punya grill yang wah kompleks banget. Ini bikin sulit nih kayaknya dibersihkan nih. Terus di sini ada tulisan Haval yang gede banget. Lalu Anda lihat lampunya kayak Audi gitu ya. Keren sih. Lihat deh, LED kemudian juga udah proyektor kayak gini, dan saya lihat ini juga keren banget grillnya. Secara keseluruhan dia menampilkan grill yang besar banget, dan buat Anda yang melihatnya tentu udah kelihatan ini adalah mobil mahal. Oke, di bawahnya banyak banget sensor. Ada 1, 2, 3, 4, dan Anda pasti kaget karena mobil ini secara keseluruhan punya 12 sensor. Di depan 4, di samping 2, 2, lalu di belakang 4 lagi. Itu yang akan mendukung mobil ini tentunya lebih aman. Di sini juga dia ada radarnya untuk menunjang ADAS. Lalu ini juga masih mirip sama kayak yang atas, dan itu aja di bagian depan. Sekarang kita geser ke samping. Nah, di bagian samping ini ternyata beda banget sama bagian depan. Kalau di depan tuh terlihat agresif banget, mewah banget. Tapi kalau dilihat sampingnya tuh simple aja gitu ya, kayak mobil Korea, kayak Hyundai Tucson malah yang menurut saya biasa aja, tapi dia punya velg yang udah ukurannya besar nih. Ring 19, kemudian balutan bannya 225/55. Lagi pula ini juga kayaknya masih bisa ditambah lagi buat Anda yang ingin modifikasi. Ring 20 atau 21 kayaknya juga nggak ada masalah nih sama mobil ini. Oke, lanjut ke bagian samping. Ini cuma terlihat ada krom-kroman kayak gini. Overall polos ya, sampingnya nggak kayak yang saya tadi bilang di bagian depan. Lalu ini ada roof rail dikit kayak gini, dan kaca yang paling belakang ini terlihat kecil banget karena emang sejujurnya mobil ini adalah 5-seater bukan 7-seater jadi-jadian. Nah, jadi makanya ini nggak perlu kacanya lebih besar lagi. Lanjut aja yuk kita ke bagian belakang karena belakang terlihat lebih agresif juga. Yes, di belakang lampunya nyambung LED-nya. Set. Keren banget. Kalau malam tuh udah kelihatan banget kalau Anda di belakangnya melihat mobil ini kayak mobil satu eman gitu ya. Kemudian di sini ada emblemnya GWM. Lalu Haval gede banget juga terlihat di sini. Di sini ada H6 dan HEV yang menjelaskan memang mobil ini adalah sebuah hybrid. Oke, di bawah ada sensor parkir. Lalu di bawah bumper ini kayak sirip gitu, keren ya. Oke, lanjut di atas ada spoiler, ada stop lampnya juga. Kemudian kita lihat di situ juga ada shark fin antena. Lalu ada defogger juga, dan tentunya wiper belakang standar SUV yang udah mewah kayak gini. Nah, sekarang kita bakalan lihat bagasinya karena ini merupakan salah satu keunggulan mobil ini ketimbang para kompetitor. Ada 3 cara bukanya, bisa lewat remote, kemudian bisa pencet di sini ataupun di sebelah kanan pengemudi. Kita langsung pakai remote aja dulu. Nah, sebelumnya lihat dulu nih kuncinya kayak gini, ada untuk pembuka, mengunci, kemudian buka bagasi, dan juga ada alarmnya. Lalu langsung ke bagasinya.
Kita lihat kalau bagasinya ini luas banget. Saya udah browsing-browsing 500 liter lebih. Dan kalau Anda lihat memang lebar banget nih. Walaupun tidak terlalu tinggi, jadi kayaknya kalau Anda membawa koper yang besar, sebaiknya direbahin aja. Ini bakalan muat banyak nih. Lalu kita buka langsung bagian bawah sini. Di sini tidak ada ban cadangan, adanya tire kit. Kemudian ada baterainya dan juga ada akinya di bagian bawah sini. Jadi kalau Anda misalnya bannya bocor di jalan, bisa memanfaatkan tire kit ini aja. Untuk sementara oke lah. Ya, ditutup kayak gini. Dan kalau menurut Anda ini masih kurang kapasitas bagasinya, Anda bisa rebahkan kursi baris kedua ini dan akan mendapatkan total 1.500 liter. Wow, itu bisa bawa sepeda kayaknya. Yaudah, langsung aja yuk kita ke dalam. Tadi udah sempat pengen ke dalam aja, lupa kalau bahas mesinnya ini penting banget. Karena dia cuman pakai mesin 1500 cc, tapi udah turbo dan juga dia disandingkan dengan motor listriknya yang punya kapasitas 1,69 kWh. Jadi total dari mesin turbo kemudian disandingkan dengan baterainya tersebut mampu menghasilkan 243 PS dan torsinya 530 Nm. Waduh, gede banget torsinya. Itu yang bisa membuat mobil ini 0 sampai 100 km per jam saya dapatkan 9,2 detik aja. Oke, kemudian tenaga mesin tersebut juga disandingkan dengan transmisi 7 percepatan DCT yang disalurkan ke gerak roda depan. Sekarang udah di baris kedua dan Anda bisa lihat ini posisi mengemudi saya yang tingginya 170 cm dan legroomnya lega banget. Kemudian headroomnya juga oke banget. Dan kalau di sini Anda juga nyaman karena joknya tebal, jok kulitnya ini juga terasa empuk gitu ya. Dan dia punya headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Lalu kalau pengen lebih nyaman lagi, ada armrest juga bisa direbahin. Di sini juga ada 2 buah cup holder. Jadi semakin nyaman gini nih. Lalu untuk kenyamanan juga ada safety belt 3 buah di kanan, di tengah, di kiri yang tentunya udah 3 titik. Tentu udah semakin aman lagi. Kita bahas sekarang door trimnya nih. Jadi di sini masih ada bahan-bahan yang keras yang menurut saya murahan di bagian sini. Kemudian ini juga ada speakernya, warnanya kayak gini, beda sama yang di depan. Kemudian ini juga ada speaker lagi. Dan yang ini bagian glossy-nya nih agak lebih menarik nih. Kemudian di sini udah ada kulit lagi untuk bersandar tentu akan lebih nyaman. Terus tambahan buat di door trim di sini ada tempat untuk menaruh koin kayaknya kecil banget. Dan dia sayangnya nggak bisa nih buat cup holder di bagian sini karena terlalu sempit. Jadi kayaknya untuk meletakkan dompet masih oke lah ya. Oke, di bagian depannya buat Anda yang biasa menaruh file ataupun membawa majalah, di sini ada pocket. Lalu di bagian tengahnya ada ventilasi AC, kanan kiri ini bisa diatur, sesuaiin aja. Lalu di bawah sini ada port USB kanan dan kiri, jadi nggak perlu rebutan nih penumpang kiri dan penumpang kanan. Oke, dan kalau Anda lihat di bagian sini ada lampunya selain handle. Jadi kalau mau baca nih misalnya penumpang belakang bisa pakai manfaatin lampu ini. Yes. Nah, ada yang menarik lagi nih. Karena kalau Anda duduknya di sebelah kiri sini dan Anda terbiasa disupiri, ini bisa mengatur langsung kayak gini nih. Elektrik. Bisa dimajuin. Dan recliningnya juga bisa diatur. Wah, ini tentunya bakalan lebih lapang lagi ya kalau Anda duduk di bagian kiri ini. Oke, itu aja. Kita langsung ke baris depan. Oke, sekarang di bagian depan dan menarik banget nih karena di depan itu kayak make mobil Eropa ya. Setirnya juga nyaman, berlapis kulit, kemudian tampilannya nih kayak Range Rover gitu ya. Tulisan hafal di tengah, terus pengaturan di kiri ini untuk audio, kemudian di kanan ini untuk MID-nya. Lalu kalau kita lihat ini kombinasi warnanya juga menarik banget, dia kayak rose gold gitu ya.
Kemudian di sini juga ada kulit, udah soft touch. Di sini juga leathernya keren juga nih warnanya. Dan ini nggak terkesan murahan gitu ya, jadi menarik deh. Dan yang saya tadi bilang nggak kayak di belakang, di sini di depan speakernya walaupun tidak bermerek, dia terlihat mewah banget karena warnanya jadi chrome kayak gini. Oke, di door trim juga sama nih. Di bagian kanan sini ada tempat untuk menyimpan kayak uang receh. Lalu di sini ada speaker lagi. Di sini ada satu buah cup holder dan untuk kompartemen lainnya. Untuk di sini ada untuk pelipatan spion otomatis dan juga untuk mengaturnya. Lalu kalau di bagian kanan sini Anda bisa membuka bagasi, untuk leveling lampu juga bisa. Lalu di sini ada traction control bisa dimatikan dan ada hill descent control bisa ditekan lewat sini. Lalu untuk posisi duduk juga nyaman banget, dia joknya tebal, kemudian dia juga kayak gini semi bucket, lalu bisa pengaturan maju mundur reclining dengan otomatis, bahkan di sebelah kiri juga udah otomatis. Jadi pas banget nih buat Anda yang kayak saya tinggi 170 cm ataupun lebih, misalnya sampai 180 cm juga kayaknya nggak bakalan ada masalah. Oke, untuk posisi mengemudi juga nyaman banget, coba ya. Jadi ini udah lengkap banget pengaturannya, tilt, teleskopik juga. Dan yang sangat membantu adalah di sini ada head up display. Jadi walaupun ini cuman 10 inci, tapi dengan bantuan head up display saya bisa melihat jelas, bahkan walaupun kondisi jalannya gelap, itu lengkap banget tuh. Bahkan ada adaptive cruise controlnya. Dan ini settingannya kayak mobil Eropa ya. Di sebelah kiri tuh dia sen, di sebelah kanannya itu wiper kayak gini, dan di bawah sini ada untuk adaptive cruise control. Oke, di bawah sini juga ada start stop engine buttonnya. Dan yang menarik adalah di layar yang ukurannya 12,3 inci ini lengkap banget pengaturannya. Jadi tidak hanya tersedia Android Auto dan Apple CarPlay untuk konektivitas, tapi dia juga bisa mengatur yang ada di mobil ini. Seperti driving mode, dia ada normal, eco, sport, sampai snow. Kemudian ada juga energi recovery level, ada low sampai high. Terus di sini kita lihat juga parkir otomatisnya juga bisa diatur lewat sini. Gampang banget, dan intelligent driving ini lengkap banget. Ada front assist, rear side assist, lane assist, traffic sign bahkan. Jadi ini bisa menyesuaikan, dia bisa membaca rambu lalu lintas. Semoga aja di Indonesia ini bisa diterapkan karena memang rambunya biasanya kurang jelas nih. Oke, lengkap banget deh pengaturan di sini. Untuk mobil yang harganya nggak nyampe 600 juta, ini kayak dapat mobil 1 miliar sih. Oke, lanjut di bagian tengah. Jadi saya suka sih ini penerapannya sama kayak yang di samping. Jadi ini soft touch, kemudian ini juga soft touch, dan ini juga warna rose goldnya paten banget sih. Walaupun kita nggak tahu nih seiring penggunaan dan terkena sinar matahari terpapar langsung ini bakalan pudar apa enggak nih warnanya. Oke, kita langsung ke tengah aja. Jadi walaupun pengaturan AC-nya bisa touchscreen seperti ini, tapi dia menyediakan tombol analog juga. Jadi lebih gampang nih, bisa dimatiin. Terus di sini juga ada hazard. Ini sebenarnya yang paling menyebalkan sih. Dia bunyinya berisik banget. Sen, hazard, itu bunyinya berisik banget. Tak tok tak tok. Oke, di bawah sini ada wireless chargingnya, dan ini bagian tengahnya floating gitu ya. Jadi colokan-colokannya tuh di samping kayak gini nih. Untuk USB di kiri. Dia belum ada yang untuk Type C. Jadi di kiri ada USB, di kanan juga ada nih. Kemudian ada soket untuk 12 voltnya di sini, dan di bawah ada ruang penyimpanan tambahan. Nah, kalau Anda lihat di bagian tengah ini banyak nih fungsinya. Yang di depan nih kayaknya buat naruh koin atau kartu. Terus di sini bisa juga meletakkan gadget ataupun dompet, dan kalau Anda tekan kayak gini, dia fungsinya bisa berubah menjadi cup holder. Tuh. 2, mantap nggak tuh? Oke, dan di sini simple aja. Jadi dia transmisinya pakai knob putar gini ya. Untuk D putar aja ke kanan, netral tengah, parkir tinggal tekan gini. Kalau mundur ke kiri gini. Dan kalau ini parking brake-nya, dan ada juga auto hold. Oke, kalau untuk ruang penyimpanan lain bisa buka ini aja. Lumayan lega, tapi nggak ada untuk konektivitas lain nih di sini. Jadi emang pure untuk menyimpan sesuatu.
sama kayak di bagian depan sini. Ya, sayang banget nih, harusnya di sini dijadikan cooling box ya. Jadi kalau punya minuman kaleng biar tetap dingin. Nah, lanjut deh. Kita akan bahas dia punya panoramic roof kayak gini dan juga sudah ada sunroofnya. Wow, panjang banget. Sampai paling belakang. Ya, ini sunroofnya. Saya dibuka kayak gini. Tapi sayangnya harus ditahan ya. Nggak bisa langsung ditekan aja terus tutup ataupun kebuka dengan sendirinya. Ya, kayak gini lah. Harus sabar-sabar. Dan di sini ada untuk, wah, jatuh, nggak apa-apa. Ini untuk meletakkan kacamata Anda. Jadi lebih rapi. Oke, itu aja. Dan saya nggak sabar nih untuk mengemudikan mobil ini. Karena sejujurnya torsi yang besar itu membuat saya tertantang untuk membawanya lebih lama lagi. Yuk. Ya, sekarang saya mengemudikan mobil ini. Setelah seminggu, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Anda biar pas Anda beli, Anda sudah tahu rasanya tuh kayak gini. Jadi yang pertama adalah dia tuh nyaman banget ya. Pengaturan kursinya lengkap, elektrik juga. Kemudian tilt and telescopic untuk setirnya juga udah lengkap. Dan dia tuh karakter bantingan suspensinya empuk. Bahkan kalau dibandingkan dengan Mazda CX-5 ya, ini menurut saya jauh lebih empuk sih. Kemudian kalau sama CR-V itu mirip-mirip. Nah, tapi dia kalau ketimbang CR-V, dia punya ground clearance yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Anda lewat jalan yang jelek gitu, pakai ini jelas lebih pede. Tapi ada tapinya lagi nih. Mobil ini tuh kerasa kayak bawa mobil gede banget. Apalagi dia tuh cupnya nih agak mumbul tinggi gitu. Jadi kita tuh terasa kurang dapat posisi yang ngelihat ke depannya tuh jernih ataupun lapang gitu ya. Jadi visibilitasnya ini agak kurang nih. Jadi cupnya agak tinggi, kemudian tuh bumper depan juga susah banget kelihatannya. Untungnya di sini tuh ada kamera 360. Jadi bisa dipencet aja nih kalau misalnya kita lewatin gang-gang sempit untuk memudahkan Anda supaya kelihatan nih bagian-bagian sampingnya. Apalagi ini mobil kan sensornya lengkap ya. Jadi blind spotnya ada, terus kalau kita belok pakai sen juga ini langsung kelihatan bagian kirinya, bagian kanannya juga kelihatan. Jadi terasa lebih aman. Paling itu aja sih kalau untuk masalah pengendalian. Nah, kalau untuk mesin gimana? Kalau mesin tuh menurut saya ya, ini mobil kan hybrid ya. Ini halus banget sih, parah. Jadi dari awal nih saya gunain, bahkan ada teman saya yang mau naik itu dia nggak tahu kalau mobilnya sebenarnya udah nyala. Biasanya tuh hybrid masih ada getaran-getarannya seperti Innova Zenix hybrid gitu. Itu juga lumayan agak berisik tuh ya. Kalau ini lebih halus dia. Terus yang menyenangkan adalah dia kan kombinasi dari mesin dan motor listriknya itu kan menghasilkan torsi yang besar, 530 Nm. Dan itu kalau di kick down benar-benar pas putaran atas kayak ngisi terus gitu. Jadi nggak kehilangan tenaga. Dan saya udah nyoba mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam. Saya tuntas di 9,2 detik aja. Jadi salah satu yang menakjubkan sih untuk ukuran mobil sebesar ini ya. 4,6 meter kan dia panjangnya. Jadi kalau untuk mesin menyenangkan banget sih menurut saya. Oke, untuk kualitas dari interiornya sendiri nih, sekarang kita bahas. Ini menurut saya untuk mobil yang nggak nyampe 600 juta, ya emang worth it banget sih. Udah oke lah ya. Ini untuk GWM udah datang ke Indonesia bawa mobil SUV yang mana dia ngelawan CR-V dan CX-5 dengan harga yang lebih murah. Dia nggak main-main karena dia menghadirkan yang kayak gini nih. Kombinasi warna bagus, kemudian kualitas interior yang juga bagus. Dan kalau Anda kayak tadi saya bilang kalau mengemudinya masuk-masuk gang sempit atau kewalahan karena visibilitasnya kurang,
Ini juga sebenarnya masih bisa diakalin dengan ini, dia ada fitur yang bisa kita lihat juga dari head up display-nya. Jadi gampang banget nih, kecepatan juga bisa kelihatan di situ. Jadi udah dipermudah dengan hal-hal tersebut. Oke, kemudian masalah lagi nih, kalau masuk gang sempit tadi terus Anda mau muter, ini radius putarnya 5,9 meter. Jadi hindarin deh masuk-masuk ke gang-gang sempit gitu, karena akan susah. Biasanya sih 1 atau 2 kali putaran itu tentu bikin macet ya, karena ini mobil juga dimensinya nggak yang compact gitu ya. Ya saya sih suka ya kalau visibilitas depan memang kurang, belakang juga menurut saya masih kurang lebar ya. Jadi dia tuh bentuknya kayak oval gitu bagian belakang. Dan kalau Anda misalnya masukin koper yang ukurannya besar gitu dan didiriin, wah itu berpotensi banget mengalingin visibilitas ke belakang. Jadi untuk visibilitas ini kurang oke, tapi untuk pengaturan dan suspensi ini salah satu yang terbaik menurut saya. Nah, jadi tadi impresi berkendara saya udah kasih tahu. Sekarang saya mau kasih tahu lagi soal konsumsi bahan bakar, terus juga kekedapan kabin. Jadi overall ini kekedapan kabinnya bagus sih. Saya bahkan waktu kemarin nyoba mobil ini sampai ke Bandung, dan di tol MBZ itu selain dia empuk, dia juga angin-anginnya juga nggak kedengeran berisik gitu sampai ke dalam kabin. Dan jadi itu nggak bikin saya harus ngebesarin volume audio untuk bikin musiknya lebih terdengar jelas gitu ya. Jadi oke lah ya. Nah, terus kita ngomongin soal konsumsi BBM-nya ya. Tadi kan saya udah bilang saya bawa keluar kota nih dengan kecepatan 100 km per jam, dan kala itu juga sampai 200 km jaraknya. Saya mendapatkan konsumsi bahan bakar di 21 km per liter. Wah, lumayan oke tuh. Dan kalau untuk rute kombinasi yang di dalam kotanya dengan kecepatan rata-rata 22 sampai 25 km per jam, saya tuntas di 14 km per liter. Jadi untuk ukuran mobil hybrid nih salah satu yang paling oke juga ya. Apalagi dia juga berdimensi besar dan dia punya tenaga mesin juga yang besar. Jadi kayaknya dengan konsumsi segitu tuh udah salah satu yang terbaik. Oke. Dan kali ini banyak banget kan keunggulan yang udah saya jelasin kayak tadi. Ini juga mobil interiornya selain bagus, kedap, warnanya menarik. Terus untuk mengatur MID, mengatur fitur juga gampang banget nih, banyak banget pencetan di depan sini. Di audio steering switch-nya lengkap banget. Dan untuk konektivitas juga banyak nih. Jadi ada di sebelah kanan sini, di kiri. Bahkan kalau misalnya nggak bawa kabel, bisa pakai wireless chargernya ini. Oke, menarik banget sih. Sekarang kita mau bahas soal beberapa kekurangannya kali ya. Yap, udah ngomongin plus-plusnya terus. Sekarang waktunya saya ngomentarin sedikit beberapa kekurangan yang mungkin nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk improvement ke depannya. Yang pertama, dia itu mobilnya berisik banget nih sennya. Wah, ini saya nggak suka sih. Jadi waktu media test drive bahkan pakai hazard kan, itu tak tok, wah itu ganggu banget. Jadi di situ saya nggak mau nge-review, nggak mau bikin konten karena ini benar-benar berisik untuk sennya. Jadi kayak kenapa sih bisa sampai seberisik ini gitu kan? Karena kan sebenarnya sign yang di luar juga udah kelihatan ya. Nah, terus kita juga ngomentarin lagi yang kekurangan tadi adalah pada visibilitas. Jadi di bagian depan itu karena kapnya tinggi, dia susah banget nih ngelihat kalau misalnya lewat jalan sempit, dan dia juga muternya susah. Itu kekurangan juga. Dan selanjutnya adalah di bagian belakang tuh minim banget fiturnya untuk mobil yang bisa dibilang kalau mau head to head sama CR-V ya. Ini simple banget sih
di bagian belakang tuh, jadi nggak merasa berkelas gitu naik mobil ini ya. Walaupun dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof gitu, biar kalau foto-foto juga tampil lebih keren gitu hasilnya. Tapi duduk di belakang tuh kayak biasa aja gitu, kayak naik mobil SUV yang harganya nggak nyampe 600 juta. Jadi standar aja. Dan dia juga tampil dengan 5 penumpang aja, maksudnya 5 seater gitu, nggak 7 seater. Karena beberapa di kelasnya tuh biasanya menambahkan 2 kursi lagi, kayak CR-V kan pernah hadir juga buat 7 seaternya. Sekarang kalau ini dia langsung pure aja 5 seater itu. Dan beberapa hal lagi yang menurut saya kurang suka adalah ini kursinya kalau lama-lama didudukin dia bisa pengaturannya banyak sih memang, tapi ada nggak tahu kenapa ya, semi bucket seatnya ini ada yang ngeganjel nih, kurang nyaman lah. Mungkin karena tinggi saya juga kurang ideal dengan mobil ini, atau pengaturannya masih belum saya kulik dengan benar, jadi posisinya masih menurut saya cukup melelahkan untuk jarak jauh. Oke, selanjutnya buat Anda yang nggak terbiasa dengan mobil berkecepatan tinggi kayak gini, ini bahaya juga nih, karena ketika kita kick down dia terasa liar gitu ya. Jadi membahayakannya di situ, takutnya Anda malah nggak bisa ngontrol mobilnya dan menyebabkan kecelakaan itu sih. Nah terus satu hal lagi yang sebenarnya ada plus minusnya juga. Ini fiturnya lengkap banget kan ya. ADAS-nya tuh lengkap, bahkan dia tuh bisa sampai bukan cuman lane departure warning, tapi dia juga bisa mengatur mobil ini tetap di tengah, dia center assist-nya. Jadi saking banyaknya itu, kalau untuk Anda yang misalnya nggak terbiasa dengan fitur serumit itu kayak saya gitu, itu tuh banyak yang harus dimatiin dulu, karena kalau enggak ini jatuhnya kayak semi otonomus. Ketika Anda di tol, Anda menahan kecepatan dengan adaptive cruise control ini nih, kita pencet kecepatan 80 aja gitu ya. Terus mobil juga bisa kita atur jaraknya kan, depannya. Itu tuh lama-lama kayak mobil ini bisa mengemudi dengan stabil dengan sendirinya di tengah aja gitu. Dan kalau kita geser sedikit tuh kayak mobil ini melarang banget. Jadi itu agak plus minus ya. Kalau untuk Anda yang emang suka gesit kanan kiri, kayaknya mendingan dimatiin aja deh fiturnya. Tapi kalau buat Anda yang memang butuh fitur selengkap itu, ADAS, radar, karena dia juga punya 12 sensor, dia juga ada lengkap sensor di depannya. Nah ini salah satu yang paling menakjubkan sih. Ini lengkap banget sih fiturnya. Oke, itu aja. Dan yang terakhir, menurut saya yang kurang adalah tampilannya sih. Jadi biasanya kalau Anda punya budget untuk membeli SUV segmen C gitu ya, yang budgetnya di atas 500 jutaan, Anda tuh pengen kelihatan mewah, pengen kelihatan mahal gitu, premium gitu. Tapi kalau ngelihat mobil ini dari luar, sebenarnya kelihatannya biasa aja. Dan Anda masa perlu masukin orang dulu ke dalam untuk ngelihat kalau ini adalah mobil yang mahal, karena baru kelihatan mewahnya itu di bagian dalam sebenarnya, bukan di bagian luarnya. Ya paling itu aja beberapa plus minus dari mobil ini. Overall dengan harga yang terjangkau, saya sih suka. Tapi untuk Anda yang mungkin mencari mobil pertama dan Anda butuh gengsi, kayaknya ini masih kurang sih. Oh iya, ada kekurangan satu lagi sih menurut saya, adalah audionya kurang bagus. Jadi semoga kedepannya brand ini meningkatkan kualitas audionya, jadi mendengarkan musik di mobil ini lebih menyenangkan. Karena tanggung nih, udah pakai head unit yang bagus 12,3 inci, tapi kualitas suara di audionya sendiri ini kurang menunjang nih. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan jadi lebih menyenangkan menggunakan Haval dengan kualitas audio yang lebih bagus.
Ya, secara keseluruhan saya sih suka mobil ini. Tampilannya keren, terlihat mewah gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan Honda CR-V yang merupakan lawannya, dia harganya jauh lebih terjangkau. Apalagi kalau nanti diproduksi di dalam negeri, jelas lebih murah pastinya. Paling-paling masalahnya adalah GWM ini kan produk baru ya. Jadi biasanya Anda yang membeli mobil ini udah punya mobil lainnya, dan tentu GWM juga belum teruji karena after sales-nya belum banyak di Indonesia. Tapi overall ini merupakan penantang yang patut diperhitungkan. Apalagi buat Anda yang pengen punya mobil hybrid, ini nggak ada salahnya buat mobil hybrid pertama Anda. Jadi demikianlah hasil review lengkap kami terhadap GWM Haval H6 Hybrid ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.